Sebelum proklamasi kemerdekaan dicetuskan, santri-santri Nusantara di Kairo dan negara Mesir ternyata memiliki peranan penting dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia loh. Di antara upaya tersebut ialah membentuk Badan Persaudaraan Pelajar Nusantara Al-Azhar Kairo, Jam'iyah Al-Khairiyah Litolaba Al-Azhariyah Al-Jawiyah. Melalui organisasi ini, ide-ide perjuangan, semangat nasionalisme, serta kemerdekaan bangsa Indonesia digelorakan dan dikumandangkan. Salah satunya melalui penerbitan dua majalah, yaitu majalah Seruan Al-Azhar dan majalah Merdeka. Keduanya ditulis dalam bahasa Melayu Indonesia, aksara Arab atau Begon. Majalah Seruan Al-Azhar terbit sepanjang tahun 1925 sampai 1928, sementara majalah Merdeka terbit dari tahun 1927 sampai 1928. Selain itu, majalah Seruan Al-Azhar ini juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan majalah Bintang Timur yang diterbitkan oleh pelajar Indonesia di Belanda. Beberapa tokoh santri Nusantara di Kairo pada masa itu diantaranya Raden Fatur Rahman Kafrawi Tuban, Ilyas Sangkup Sumatera, Janan Taib Mukhtar Lutfi Bukit Tinggi Sumatera, Usman Abdurrahman Malaya, Idris Marwawi Semenanjung, Mahmud Yunus Batu Sangkar, Tahir Jalaluddin Minangkabau, dan lain sebagainya. Para santri tersebut juga memiliki jaringan dan hubungan yang erat dengan para aristokrat Mesir, aktivis Arab, dan media-media terkemuka di Kairo, terlebih surat kabar. Beberapa aktivis asal Nusantara bahkan memiliki percetakan tersendiri di Kairo. Di antaranya Muhammad Fadullah Suhaimi. Ia telah mendirikan sebuah percetakan bernama Al-Matba'ah Al-Ittihadiyah pada tahun 1914. Lalu disusul penerbitan lainnya oleh Muhammad Idris Marbawi dengan nama Al-Matba'ah Al-Marbawiyah pada tahun 1927. Pada tahun itu juga didirikan penerbitan lain bernama Matba'ah At-Taqaddum. Melalui Matba'ah At-Taqaddum inilah majalah Seruan Al-Azhar dicetak, kemudian dilanjutkan oleh Matba'ah Al-Mustafa Al-Babi Al-Halabi, salah satu perusahaan percetakan swasta terbesar di Timur Tengah berbasis di Kairo, yang banyak menerbitkan kitab-kitab pengarangan ulama Nusantara pada abad ke-20-an, baik yang ditulis dalam bahasa Arab, Melayu, Jawa, Sunda, dan Aceh. Usaha perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia pun terus berlanjut pada generasi berikutnya dengan membentuk Perpindom atau Persatuan Pemuda Indonesia Melayu, juga Jam'iyah At-Difa an Istiqlal Indonesia, organisasi perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1940-an. Tokoh-tokoh perjuangan pada masa ini adalah Abdul Qahar Muzakir, Darwis Amini, Farid Ma'ruf, Ilyas Ali, Ali Nahrawi, Zain Hasan, dan lain sebagainya. Selain upaya tersebut, para santri Nusantara ini pun mempunyai jasa besar pula dalam upaya memperoleh pengakuan negara-negara luar atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Bagaimana kita tahu bahwa salah satu syarat kedaulatan negara secara de facto dan de jure ialah mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari negara-negara lain. Sementara itu, ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia tidak serta-merta diakui kemerdekaannya secara dunia karena belum memperoleh pengakuan kemerdekaannya dari negara-negara luar. Dikutip dari buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri karya Muhammad Zain Hasan, Ketua Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia di Kairo, menceritakan bahwa berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diumumkan dari Jalan Pegangsaan Timur Jakarta pada 17 Agustus 1945 tidak serta-merta langsung tersiar ke seluruh pelosok Indonesia, apalagi di luar negeri, termasuk ke pihak Persatuan Pelajar Indonesia di Kairo. Negara-negara sekutu dengan alat-alat transfer mereka menutup erat kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia supaya tidak sampai tersebar di negara-negara luar, termasuk di Timur Tengah. Oleh karena itu, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia baru sampai ke pihak aktivis Indonesia di Kairo pada awal September 1945. Salah satu pelajar Indonesia yang bekerja di kedutaan Belanda di Kairo, yaitu Mansur Abu Makarim, menerima berita tersebut dari majalah Frieslanderland yang tiba di kantor kedutaan Belanda di Kairo. Makarim pun secara sembunyi-sembunyi mengabarkan berita luar biasa tersebut ke para aktivis Indonesia di kota itu. Para aktivis Indonesia di Kairo pun segera menghubungi rekan-rekan mereka, para jurnalis dan aktivis Mesir, untuk mengabarkan berita baik dan bersejarah ini. Lalu pada awal September 1945, dimuatlah kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia ini pada halaman utama oleh beberapa koran terkemuka Mesir, seperti Al-Ahram, Muqaddam, dan Al-Hilal. Selain media cetak, radio di Kairo juga mengulas berita kemerdekaan ini dengan penuh antusias. Dari Kairo, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pun menyebar ke media-media negara Arab lainnya, hingga menjadi trending topik dan perbincangan hangat di kalangan media-media Timur Tengah. Santri-santri Nusantara di Kairo dan Timur Tengah ini juga turut serta memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia di majelis-majelis internasional seperti di Liga Arab, Muktamar Dunia Islam, bahkan di PBB. Kemerdekaan Indonesia pun mendapat sambutan hangat dari berbagai lapisan bangsa Arab, baik dari kalangan masyarakat secara umum, para aktivis
aktivis termasuk para pejabat dan aristokrat pemerintahan. Mesir tercatat sebagai negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir juga berhasil menggalang pengakuan dari negara-negara anggota Liga Arab untuk memberikan pengakuan serupa. Disebutkan bahwa Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, dan Saudi Arabia merupakan negara-negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran Mahmud Fahmi al-Naqrashi, Perdana Menteri Mesir kala itu, dan Abdurrahman Azam Pasha, tokoh besar Mesir yang menjabat sebagai Sekjen Liga Arab. Dua tokoh kunci ini dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat dan akrab dengan para aktivis Indonesia di Kairo tahun 1940 sampai 1950-an. Pada 16 Oktober 1945 di Gedung Jamiah Subhanul Muslimin atau Organisasi Pemuda Islam pimpinan Jenderal Syarif Harpasha, berlangsunglah pertemuan para tokoh dan aktivis perjuangan Arab, di antaranya Abdurrahman Azam Pasha, Sekjen Liga Arab, Profesor Dr. Abdul Wahab Azam, Dekan Universitas King Fuad I atau sekarang Universitas Kairo, Dr. Mahmud Azmi, anggota Parlemen Mesir, dan Ahmad Hussein, Ketua Partai Pemuda Mesir. Turut hadir pula Abdul Qadir Bek, Organisasi Pemuda Islam, Mahmud Galal, anggota Parlemen Partai Nasional Mesir, Muhammad Ali Thohir, tokoh besar pembebasan Palestina, Habib Bourguiba, Presiden Indonesia, Fodel Wartolani, tokoh perjuangan Aljazair, Dr. Asad Salimeh, aktivis perjuangan Lebanon, dan sebagainya. Pertemuan tersebut menghasilkan resolusi dibentuknya Lajnah Ad-Difa An-Istiqlal Indonesia, panitia pembela kemerdekaan Indonesia. Sidang menunjuk Jenderal Syarif Harpasha sebagai ketua panitia Lajnah. Lantas, Lajnah tersebut mencetuskan 7 resolusi penting yang dikemukakan oleh Jenderal Syarif Harpasha sebagai berikut. Yang pertama, menyambut dengan gembira pengumuman kemerdekaan Indonesia dan mendukung Republik Indonesia. Yang kedua, menyerukan kepada semua bangsa Arab dan Islam agar menyokong Republik Indonesia dengan jalan dan cara yang tepat dan benar. Yang ketiga, menuntut semua negara, terutama negara-negara Arab dan Islam, supaya mengakui Republik Indonesia. Yang keempat, mendesak Inggris supaya tidak menyokong Belanda dan memperingatkannya akan kemarahan Muktamar Alam Islami atau Konferensi Dunia Islam atas sikapnya yang akan berakibat hilangnya kepercayaan pada piagam-piagam internasional yang baru. Yang kelima, berusaha agar masalah Indonesia ini dibicarakan di seluruh parlemen negara Arab dan parlemen negara Islam. Yang keenam, menyampaikan resolusi ini kepada seluruh negara di dunia dan Republik Indonesia, serta menyiarkannya ke seluruh dunia. Yang ketujuh, membentuk satu panitia tetap untuk terus mengikuti dan memantau isu-isu keindonesiaan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mendukung sepenuhnya para pejuang Indonesia. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh puluhan pelajar Indonesia di Kairo. Dua pelajar asal Indonesia tampil ke depan sebagai perwakilan, yaitu Muhammad Zain Hasan dan Ismail Banda. FYI, salah satu anggota Dewan Kehormatan Jamiah Subhanul Muslimin ini adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Keanggotaan Hadratus Syekh dalam organisasi tersebut diungkapkan oleh Muhammad Asad Syihab dalam bukunya Al-Alama Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi Lajnah Istiqlal Indonesia. Nah, itulah perjuangan santri Nusantara di Kairo dalam upaya perjuangan kemerdekaan Indonesia dan peran Mesir dan negara Arab dalam pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Jika kalian suka dengan video ini, maksud bentuk support channel ini dengan cara like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Saya Kirin Awi, ma'assalam.